Kali ini saya akan menjelaskan sejarah komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Nah, generasi pertama pada tahun 1940 hingga 1956 yang dimana awal mula komputer pada generasi pertama. Komputer mulai dikembangkan sebagai perangkat elektronik yang mampu melakukan perhitungan dan membantu tugas manusia. Pionir dalam generasi ini adalah Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Dia merancang komputer ini awalnya untuk keperluan militer seperti desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama memiliki ukuran dan biaya yang sangat besar. Misalnya ENIAC. Komputer pertama di dunia memiliki berat mencapai 30 ton dengan panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter. Perangkat ini memenuhi seluruh ruangan dan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Itulah mengapa meskipun sangat canggih pada zamannya, komputer generasi pertama tidak efisien dan memerlukan biaya operasional yang sangat tinggi. Kita lanjut ke generasi kedua. Pada tahun 1956 hingga 1963 yang dimana era transistor. Generasi kedua membawa perubahan signifikan dengan memperkenalkan transistor untuk menggantikan tabung hampa. Transistor adalah komponen elektronik yang lebih kecil, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih hemat energi dibandingkan dengan tabung hampa. Ini memungkinkan ukuran komputer menjadi lebih kecil dan lebih praktis untuk berbagai aplikasi. Komputer generasi kedua juga mengalami peningkatan dalam hal memori dengan penggunaan memori inti magnetik yang lebih stabil. Selain itu, bahasa pemrograman yang digunakan mulai berkembang. Pada generasi ini, komputer mulai mendukung bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mempermudahkan proses pemrograman dan memudahkan komputer lebih fleksibel untuk berbagai perhitungan. Sebagai hasilnya, komputer generasi kedua dapat digunakan oleh lebih banyak perusahaan dan organisasi. Kecepatan operasi dan efisiensi yang meningkatkan pada generasi ini membuka jalan untuk penggunaan komputer dalam berbagai sektor seperti bisnis, ilmiah, dan pemerintah. Baik, kita lanjutkan ke generasi ketiga pada tahun 1964 hingga 1971 yang dimana kelahiran Integration Circuit. Generasi ketiga ditandai dengan inovasi yang ditemukan oleh Jacques Billy pada tahun 1954, memungkinkan banyak komponen elektronik untuk disatukan dalam satu chip kecil, membuat ukuran komputer menjadi lebih kompak, cepat, dan terjangkau. Inovasi ini mengubah wajah komputer karena ukuran semakin kecil, serta biaya pembuatan semakin murah. Generasi ini adalah pertama kalinya komputer dipasarkan secara lebih luas dan mulai digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya organisasi besar saja. Dengan adanya IC, komputer generasi ketiga lebih stabil dan tidak cepat panas, sehingga memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Pada titik ini, komputer mulai terlihat sebagai alat yang semakin dapat diakses oleh publik dan perusahaan-perusahaan dalam skala yang lebih luas. Nah, kita lanjutkan ke generasi yang keempat, yaitu 1971 hingga sekarang, revolusi mikroprosesor. Generasi keempat adalah era revolusi mikroprosesor, merupakan teknologi yang mampu menggabungkan ribuan IC dalam satu keping silikon kecil. Teknologi ini memberikan perubahan besar pada ukuran komputer, di mana perangkat yang dulu besar dan memenuhi ruangan kini menjadi lebih kecil dan portable. Bahkan munculnya laptop dan perangkat komunikasi genggam. Selain perubahan fisik, generasi keempat membawa era baru dalam hal konektivitas. Seiring perkembangan mikroprosesor, komputer mulai dihubungkan dari jaringan yang akhirnya menjadi dasar internet. Disinilah komputer mulai berkembang dari sekedar alat perhitungan menjadi perangkat untuk komunikasi dan informasi secara global. Komputer generasi keempat dapat ditemukan di hampir semua aspek kehidupan sehari-hari kita, di sekolah, di kantor, hingga rumah. Teknologi komputer menjadi semakin akrab di tangan kita dan fungsinya pun semakin beragam.
Lanjutkan ke generasi kelima, yaitu yang sekarang hingga ke masa depan, yang dimana komputasi cerdas. Generasi kelima adalah generasi komputer yang kita gunakan saat ini, ditandai dengan teknologi large scale integration yang semakin memanfaatkan ribuan mikroprosesor ke dalam satu chips. Selain itu, generasi ini juga menampilkan komponen semikonduktor yang semakin memperkuat kinerja komputer. Teknologi masa depan yang sedang dikembangkan seperti komputer kuantum dan nanoteknologi diharapkan akan mengubah wajah komputer secara drastis. Generasi kelima bertujuan untuk menciptakan komputer yang lebih pintar dan intuitif, yang dapat merespons suara, memahami bahasa manusia, dan bahkan belajar secara mandiri atau machine learning. Di masa depan, kita mungkin akan melihat komputer yang bisa berpikir dan merespons secara lebih alami, menciptakan pengalaman interaksi yang semakin intuitif. Komputer generasi kelima dirancang untuk membantu manusia dengan cara lebih cerdas dan proaktif, menjadikannya sebagai mitra yang lebih dari sekedar alat bantu. Dalam video kali ini dapat saya simpulkan bahwa perjalanan dari komputer generasi pertama hingga generasi kelima menunjukkan perkembangan pesat dalam ukuran, kecepatan, efisiensi, dan kemampuan komputer. Dari mesin rekayasa yang hanya bisa digunakan untuk perhitungan sederhana, kini kita memiliki komputer cerdas yang dapat belajar dari komunikasi dengan kita. Perkembangan ini tidak hanya mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga memberikan dampak yang sangat besar bagi hampir semua aspek kehidupan manusia di era digital ini. Sekian dari saya. Terima kasih untuk dosen saya dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.